Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat hidayah, inayah serta taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ilmu, di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hafathumul malaikah, di mana mereka punya kepentingan untuk kemudian melindungi para penuntut ilmu, sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum." Tidaklah satu kaum berada di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran atau mempelajarinya, kecuali mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihim sakinah, mereka akan diberikan ketenangan, wa wasyatuhur rahmah, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa ala, wa hafathumul malaikah, dan kita pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diturunkannya malaikat-malaikat yang akan melindungi kita semua. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan juga tentunya kita akan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di majlisnya para malaikat-malaikat. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar di saat banyak di antara kaum muslimin hari ini berat, tidak mudah mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita ini, dan tentunya kita hendaknya menjaga dengan kita selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai Rabb, yang bisa melencengkan hati seseorang, maka tetapkanlah, kuatkan dan kokohkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Kenapa kemudian kita harus berdoa yang demikian, jemaah? Karena inna qulubal insan baina usbu'aihi min asabi'ir rahman. Karena hati manusia itu ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Jalla wa ala, yuqallibuhu kaifa yasha, di mana Allah bisa saja membolak-balikkan hati kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, ikhwani fillah azza wa jalla jami'an, Nabi SAW dulu menggambarkan ada seseorang yang pagi hari yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah berubah menjadi orang kafir, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sore hari malam hari maghrib seperti ini kita masih ngaji, tapi ingat besok subuh tidak ada satu di antara kita bahkan yang duduk di atas ini dijamin oleh Allah pasti besok akan beriman dulu. Oleh karena itu kita selalu dan senantiasa diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar iman yang ada pada diri kita diberikan kekokohan, diberikan kesabaran, diberikan kemudian terus-menerus ada pada diri kita sampai kemudian nanti kita dijemput oleh malaikat maut yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Ikhwani fillah azza wa jalla jami'an. Di malam hari ini insyaallah ini adalah pelajaran pertama, di mana di pekan lalu kita sudah mukadimah, ya, kita sudah mukadimah menyampaikan perihal pentingnya menuntut ilmu, juga tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, di mana kemudian beliau
adalah sosok Nabi dan Rasul yang selalu dan senantiasa menginginkan umatnya menjadi umat yang baik, dengan kemudian beliau contohkan ya suri teladan yang baik bagi mereka para sahabat dan juga untuk kita semuanya. Malam hari ini insyaallah taala ini adalah malam pertama kita sama-sama belajar salah satu kitab yang harus kita pelajari, yaitu kitab Al-Aqidah, yaitu kitab tentang keyakinan. Kitab yang akan membahas pelajaran tentang bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, bagaimana kita beriman kepada rasul-rasulnya, bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar Allah baik yang buruk maupun yang baiknya. Maka masuk muslimin azza ya jami'an, kita insyaallah akan bersama salah satu kitab yang kita kenal dengan kitab Muddah fil Aqidah, yaitu ringkasan tentang akidah Islamiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya fa inna ilma tauhid asraful ulum. Sesungguhnya ilmu yang hubungannya mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Allah adalah ilah yang berhak disembah, yang hubungannya dengan kaitannya Allah Jalla wa'ala, maka ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena dengan kemudian kita mempelajari ilmu akidah, kita akan mengenal Allah Jalla wa'ala. Kita akan kemudian mengerti dan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengenal bagaimana uluhiyah Allah. Kita akan mengenal bagaimana rububiyah Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita sebagai seorang mukmin, ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya, kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal. Maka dari itu Ibnu Fiddin azanallahu iyyakum jami'an, beliau pernah mengatakan ajma'atul rusul 'ala da'wati ilaihi. Oleh karena itu dahulu para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah itu mereka semuanya di atas dakwah yang sama, yaitu dakwah mengajak kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah terangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, di setiap generasi seorang utusan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang kemudian tidak pernah mengenal siapa itu Rasul, siapa itu nabinya, apakah mereka tetap akan dihukum ketika mereka tidak sholat? Apakah mereka tetap akan dihukum manakala mereka tidak menyembah kepada Allah?" Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya. Maka Allah sebutkan wa ma kunna minal mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami akan mengadab, menghukum satu kaum ataupun person seseorang kecuali telah kami utus kepadanya seorang utusan atau seorang nabi. Dan itu adalah hikmah di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita keadilannya. Namun tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk kemudian mengatakan saya tidak kenal Nabi Muhammad, saya tidak kenal Allah, saya tidak kenal malaikat-malaikatnya, sehingga kemudian hari ini saya berperilaku seenak saya sendiri. Ini tidak bisa kemudian kita jadikan alasan. Karena semua kita insya Allah, baik itu secara lisan ataupun pendengaran kita kemudian mendengarkan, atau mungkin secara langsung badan kita bertemu dengan orang-orang yang menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang malaikat-malaikatnya, menjelaskan tentang rasul-rasulnya, hari ini sudah kita temukan di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah satu umat kecuali kami telah utus kepada mereka satu utusan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama nabi dan rasulnya hanya 25. Namun kalau kita lihat dalam sisi hadis-hadis Nabi SAW, ternyata nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah itu jumlahnya ribuan. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada di antara mereka kami kisahkan dan ada di antara mereka kami tidak kisahkan kepada kalian wahai manusia. Itu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui seluruh nabi-nabi
dan seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi dan Rasul terakhir Nabi kita Muhammad SAW, dakwah mereka adalah satu, yaitu dakwah untuk mengajak istislamu lillahi bitauhid, untuk mengajak manusia untuk pasrah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyad lahu bitta'ah, dan memiliki keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang taat, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan harus berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azza wa jalla, perlu dipahami bahwasanya makna Islam itu tidak kemudian mengharuskan orang itu melakukan sholat yang dimaksud 5 kali yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dulu ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdakwah, belum ada namanya syariat sholat 5 waktu sebagaimana kita. Namun dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam dahulu juga dikatakan Islam. Kenapa? Karena makna Islam adalah istislamu lillahi tauhid, yaitu pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Makanya Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, memerintahkan mereka bukan untuk menegakkan sholat, tapi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi selain Nabi Muhammad terdahulu, dakwahnya adalah satu. Apa kata Allah? A'budullah, untuk mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. At-taghut bimana apa jemaah? At-taghut kullu ma ubida min dunillah. Kalau Al-Qur'an kita baca kemudian ada kalimat at-taghut, maka maknanya adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan at-taghut. Nah, at-taghut di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad itu kemudian diterangkan banyak. Ada yang kemudian berupa berhala, ada yang berupa hewan-hewan yang dikeramatkan, ada yang berupa pohon besar yang dikeramatkan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus seorang utusan sebelummu wahai Muhammad, seorang utusan kecuali mereka dakwahnya adalah satu. Apa? Annahu la ilaha illallah fa'budun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan dari kita, baik itu tunduk dan patuhnya kita, takutnya kita, mengharapnya kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah pernyataan di mana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dalam surah Ali Imran Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah menyatakan sesungguhnya dialah Allah adalah ilah yang berhak disembah. Dan tentunya pernyataan ini pun dinyatakan oleh malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, walamma kana hadha sya'bu tauhid kana lizaman ala kulli muslimin an ya'taniya bihi ta'alluman wa ta'diman wa tadabburan wa i'tiqadan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, liyubna dinahu ala asasis salim. Kata beliau,
Oleh karena itu, karena kedudukan tauhid yang begitu agung yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dinyatakan oleh Allah bahwa Allah lah yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak untuk kemudian mendapatkan sesembahan dari hamba-hambanya. Maka dari sinilah kemudian seorang mukmin harus menjadikan ilmu yang kemudian hubungannya dengan mentauhidkan Allah sebagai untuk dirinya selalu dan senantiasa pelajari, dia tadabburi dan dia yakini dengan seyakin-yakinnya dalam kehidupan dirinya untuk dia benar-benar membangun agama yang ada pada dirinya dengan asas yang selamat. Jadi kalau kemudian seorang mukmin hari ini mengaku dirinya seorang yang kemudian beriman, saya adalah seorang muslim dan mukmin, maka wajib bagi kita mempelajari ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini adalah yang hubungannya dengan seorang hamba harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimaninya, bagaimana kita meyakininya, bagaimana kita beribadah kepadanya, ini semuanya terangkum ada dalam ilmu tauhid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kemudian kita jauh mengenal bagaimana kita kepada malaikat-malaikat Allah, bagaimana kemudian kita mengenal pada kitab-kitabnya, qada dan qadarnya, hari kiamat dan seterusnya, maka terlebih dahulu kita harus terlebih mengenal Islam itu sendiri. Apa itu yang disebut dengan agama Islam? Beliau menerangkan ad-dinul Islami, agama Islam itu adalah huwa dinul ladzi ba'atha Allah bihi Muhammadan. Secara khusus Islam itu diartikan adalah agama yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepadanya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sudah saya jelaskan, makna Islam secara umum adalah Islam yang menjadikan orang yang memeluknya istislamu lillah, dia pasrah tunduk kepada Allah, bitauhid, dengan mentauhidkannya, semata-mata tunduk dan patuhnya hanya kepadanya, wal iqyadu lahu bita'ah, dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan Allah untuk menjadi hamba yang taat kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas dari kesyirikan dan semisalnya. Ini yang disebut dengan makna Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus adalah seseorang harus memahami bahwa agama yang dimaksud Islam hari ini adalah agama yang di dalamnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khatamallahu bihil adyan, dan perlu diketahui dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad inilah kita harus tahu Islam ini sebagai penutup agama-agama yang ada sebelumnya. Kita tahu agama-agama sebelumnya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, wal yahud fi zamani Musa muslimun. Yahudi itu ketika mereka taat kepada Nabi Musa di zaman Nabi Musa, maka mereka hakikatnya beragama Islam. Wan nasara fi zamani Isa muslimun, dan sama seperti orang-orang Nasrani ketika di zaman Nabi Isa mereka patuh dan taat kepada Nabi Isa. Syariatnya, agamanya, bagaimana cara ibadahnya mengikuti Nabi Isa alaihissalam, hakikatnya mereka adalah muslim. Kenapa mereka hari ini dikatakan kemudian orang yang tidak Islam? Karena sudah datang dan sudah diturunkan kepada umat manusia nabi yang diperuntukkan bukan hanya untuk Bani Israel, tetapi diperuntukkan kepada manusia yang kemudian terlahir dan menginjakkan kaki mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, yang perlu dipahami oleh kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wa khatama bihil adyan. Islam yang hari ini kita anut adalah penutup dari agama-agama sebelumnya. Wa akmalahu li ibadihi, dan Allah pun menyempurnakan agama Islam ini untuk kita semua. Tidaklah Bapak Ibu, kita dalam kehidupan ini kecuali semuanya sudah diatur oleh siapa?
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bayangkan kalau hari ini para dokter sudah kemudian luar biasa menemukan penemuan-penemuan kaitannya dengan hal-hal yang kaitannya dengan medis. Para otomotif pun demikian, memiliki mesin-mesin yang sehingga kemudian kita kalau menungganginya kita kemudian bisa kecepatan 100 km per jam dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mungkin Masya Allah, orang-orang hari ini hebat-hebat. Hari ini Masya Allah, para dokter hebat-hebat. Saya katakan demi Allah, apa yang mereka dan hari ini semua orang-orang yang cerdas dan pintar dalam menemukan penemuan-penemuan baru dalam kehidupan manusia, hakikatnya sudah dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1444 tahun yang lalu. Hari ini sudah 1445 tahun. Bayangkan Pak, kalau Bapak hari ini tahu tentang mesin yang ada di motor dan mobil kita, dan secara umum adalah kendaraan yang kita kendarai, hakikatnya itu sudah dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina." Dan kami jadikan kuda, keledai dan bighal itu sebagai alat transportasi dan sebagai perhiasan. Wa sayahluku ma la ta'lamun, dan sungguh kami akan menciptakan sesuatu yang sama seperti kuda, keledai dan bighal yang memiliki dua sifat, yaitu untuk transportasi dan sebuah perhiasan. Tapi engkau wahai Muhammad tidak akan pernah sama sekali melihatnya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad pernah nggak lihat Toyota? Pernah nggak lihat Hyundai? Pernah nggak lihat Mercedes-Benz? Pernah nggak lihat BMW? Pernah nggak lihat Yamaha, Honda dan seterusnya? Ya, tidak pernah. Itu ditemukan 1900 sekian. Ribuan tahun setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ternyata hari ini kita temukan sesuatu yang Allah janjikan di dalam Islam persis dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mohon maaf, yang beli mobil fungsinya untuk apa? Transportasi. Tapi ada sebagian kita kenapa beli mobil harganya 10 kali lipat, bahkan mungkin 20 kali lipat dari mobil biasa. Untuk apa? Untuk transportasi? Gak mungkin. Karena biasanya yang lebih mahal 10 kali lipat justru malah lebih tipis, suspensinya malah tidak empuk, cuman memang horsepower-nya lebih besar. Apa itu? Lamborghini, Ferrari dan seterusnya. Sehingga kalau ditunggangi malah gak nyaman. Karena apa? Fungsi orang beli mobil yang seperti itu adalah untuk perhiasan, dan itu sama dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, wazina, itulah perhiasan. Maka orang-orang dahulu ketika beli kuda yang besar untuk mereka gunakan berperang, tidak mungkin mereka parkir di pinggir sawah ataupun di pinggir hutan. Mereka akan siapkan di depan rumah mereka, karena ini sebagai perhiasan bagi orang-orang Arab zaman dahulu. Lihat, transportasi dan otomotif sebenarnya sudah dibicarakan 1400 tahun yang lalu. Belum lagi ketika kemudian hari ini para dokter menemukan tahun 1988, mungkin bisa dicek kalau saya salah tahunnya. Ada dokter dari Korea menyatakan apa Bapak Ibu? Menyatakan bahwasanya di tahun itu ditemukan oleh seorang profesor, dokter yang kemudian dia menemukan bahwasanya alat perasa manusia itu adalah kulit. Sehingga kemudian kulit itu ketika kemudian tidak lagi merasakan sakit, maka daging yang belah bawah dari kulit itu pun tidak merasakan sakit. Makanya kita sering dapati, mohon maaf, bapak-bapak yang kerjanya kerja keras, macul, tangannya kadang-kadang dipegang gak kerasa, kapalan. Itulah yang kemudian Allah sebutkan, atau para dokter kemudian sebutkan bahwasanya yang namanya kulit itu adalah alat perasa. Ternyata penemuan yang kemudian hari ini para dokter menghargai dan sampai memberikan label hak paten sebenarnya sudah dipatenkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Apa kata Allah ketika kemudian menceritakan ahli neraka yang ketika mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma nadijat juluduhum,
ketika kemudian orang-orang ahli neraka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibakar tangannya, badannya dibakar. Kemudian mereka mendidih dan gosong, lalu mereka tidak lagi merasakan sakit. Mereka tidak lagi merasakan sakitnya api neraka, tapi Allah menyebutkan badalnahum juludan ghairaha. Untuk mereka terus merasakan sakit, untuk mereka terus merasakan tersiksa di neraka, maka kulit yang sudah gosong itu kami ganti dengan kulit yang baru. Masya Allah. Liyadzuqul adzab, agar mereka manusia yang masuk ke neraka terus merasakan sakit. Maka kata para ulama, inilah yang kemudian dibicarakan oleh Allah 1400 tahun yang lalu tentang apa? Tentang ilmu kedokteran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian para ulama mengatakan wa akmalahu li ibadihi, agama Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, maka jangan pernah kemudian kita ragu lagi bahwa agama Islam ini sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita, sampai dalam urusan kita buang hajat, sampai dalam urusan kita hubungan dengan istri ataupun suami kita, sampai kemudian kita tentang pendidikan anak-anak kita, tentang sholat, tentang haji, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang sempurna ini, yaitu agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi atas kita semuanya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menerangkan wa atamma alaihim ni'mah, dan kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kita, orang yang kemudian beragama Islam. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh agama Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa radiyahu lahum dinan, dan juga Allah meridhoi Islam sebagai agama kita seorang mukmin dan muslim. Fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu, dan perlu diketahui Allah tidak akan pernah menerima agama selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ini dalil tentang Nabi Muhammad adalah penutup para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Dan sesungguhnya ya dialah Allah Subhanahu wa taala, dengan segala sesuatu Allah mengetahui atau Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam sebagai agama kalian, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan sungguh telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi ketika kita hari ini menjadi seorang muslim mukmin, harusnya kita ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memeluk agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita hari ini berpegang kepada agama yang Allah Subhanahu wa taala jamin atas kita semuanya, untuk kita nantinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran juga menyebutkan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan pelajaran akidah kita, kalau tidak diceritakan nanti bapak-bapak ngantuk. Ya,
Jadi ada satu kalimat yang ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Ketika Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ternyata ada satu riwayat yang ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Di saat semua para sahabat di Hajjatul Wada pada saat itu bersuka cita dan bergembira, mereka seraya berpelukan satu dengan yang lainnya karena mereka bangga dan bersenang ketika kemudian mendengar bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang sempurna. Ternyata ada kejadian yang tercatat dalam pintas sejarah bahwasanya ada seorang sahabat yang kala itu justru tidak tersenyum sekalipun. Bahkan beliau cenderung sedih dan cenderung ketakutan. Siapa orang tersebut? Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datanglah seorang sahabat kepada beliau, bertanya, "Wahai Umar, kenapa yang lain semuanya tersenyum? Kenapa yang lain semuanya senang mendengar ayat itu? Lalu kemudian kami dapati engkau tidak tersenyum sekalipun. Kamu tidak tersenyum sedikit pun," kata para sahabat yang lainnya. Maka kata Umar bin Khattab mengungkapkan sebuah kalimat yang kemudian ini penting untuk kita selalu ingat, bahwasanya fama ba'dal kamal illa nuqsan. Tidaklah kesempurnaan itu ada dan Allah telah datangkan kecuali setelahnya pasti orang-orang yang memeluk agama Islam mereka tidak jadikan lagi agama Islam sebagai agama yang sempurna. Artinya apa? Banyak di antara mereka yang kemudian hari ini merasa tidak cukup dengan agama Islam. Mereka telah diajarkan untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, malah mereka mencari perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga diketahui dalam surah Al-Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua untuk kita hari ini punya keyakinan yang kokoh agar tidak kemudian nantinya kita terfitnah dengan berbagai macam fitnah yang mungkin hari ini menjangkit pada anak-anak kita. Yaitu apa? Yaitu kaitannya dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang tua, ya sudahlah karena memang anakku senangnya agama ini selain Islam, kanca-kancane ya ora do Islam, sak karepe lah. Yang penting ya dhewe sik ning omahku, sik berbakti kepadaku. Ini harus diluruskan. Kenapa? Karena ini adalah masalah keyakinan. Ini masalah akidah. Ini masalah bagaimana kemudian surga dan neraka dan ridha Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu Allah tegaskan barang siapa yang mengambil, memeluk, meyakini agama selain agama Islam sebagai agamanya, maka fala yuqbala minhu. Allah sama sekali tidak akan pernah menerima darinya amalan-amalan yang dia lakukan. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kita yang meyakini kayak orang Islam tapi apik wonge. Ngopo daripada Islam malah elek. Ini keliru. Ya bagusnya kita Islam dan baik akhlaknya. Bukan kemudian mending kayak orang Islam tapi apik. Tidak bisa. Kita harus muslim, mukmin dan akhlak serta perbuatan kita adalah perbuatan yang akhlakul karimah. Akhlaknya adalah akhlak yang baik, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita harus pahami bahwasanya agama Islam itu adalah dinun wa syari'atun. Agama, keyakinan dan syariat. Keyakinan yang hubungannya dengan prinsip dalam hidupnya. Syariat itu adalah amalan-amalan yang dia lakukan dengan dasar Islam yang dia peluk dan dia anut untuk kemudian dia menjadi mukmin, muslim, seorang yang bisa hidup di masyarakat, bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika dia adalah orang yang mempraktekkan agama Islam dengan syariat-syariatnya, dia pun akan
bisa memberikan manfaat dan akan indah perilakunya menurut orang-orang yang di luar Islam sekalipun. Apalagi orang-orang yang dia itu sama keyakinannya dengan orang tersebut. Wong kafir saja itu kalau dia benar-benar melihat akhlaknya seorang muslim yang mempraktekkan syariat Islam, dia akan bangga dan dia pasti akan kagum dengannya. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari beliau mau pergi ke masjid, selalu tetangganya orang Yahudi itu memberikan apa? Kotoran dan duri-duri di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu kemudian 1-2 hari beliau tidak mendapatkan kotoran itu, Nabi Muhammad tahu, oh berarti orang Yahudi tetanggaku ini tidak hadir atau tidak sehat. Maka ditanyakan oleh Nabi Muhammad di mana orang tersebut. Ternyata orang tersebut sedang sakit, dan lihat, orang yang pertama kali menjenguk orang yang menyakiti Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa kemudian Yahudi itu ketika datang Nabi Muhammad, dia mengatakan kepada anaknya dalam keadaan sakit, wahai anakku ya bunayya ati Abu Qasim, wahai anakku, kamu turuti apa yang kemudian dikatakan oleh Abu Qasim, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kemudian kita tahu cerita tentang Nabi Muhammad dahulu mendatangi orang yang kemudian disebutkan itu adalah musuhnya, orang yang selama hidupnya mengolok-olok Nabi, orang yang selama hidupnya orang ini adalah orang yang menghina agama Islam, orang yang selama hidupnya selalu memfitnah Nabi Muhammad, bahkan istri Nabi Muhammad tak luput dari fitnah dan cemooh dari orang tersebut. Tapi lihat, begitu kemudian orang itu meninggal dunia, siapa yang datang duluan? Siapa yang kemudian berusaha untuk mensolati dan mendoakan orang tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang sahih oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala mematikan, mencabut nyawa musuh Islam yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Cerita ini masyhur di kalangan para ulama tafsir. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, maka anaknya yang waktu itu sudah masuk Islam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, inna abi tuwfiya. Sesungguhnya bapakku sudah meninggal dunia, wahai Nabi. Ala tusalli ala abi. Apakah engkau tidak mau mensolati bapakku, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW tidak berkata-kata, kecuali beliau bangun dari duduknya, kemudian mengajak para sahabatnya untuk kemudian datang ke rumahnya untuk mensolati. Sepanjang perjalanan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, menceritakan kisah ini. Umar bin Khattab selalu dan senantiasa mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, atusolli ala hadzal munafiq. Wahai Nabi, engkau mau mensolati orang ini. Orang ini dulu jahat sama engkau. Nabi SAW tidak menghiraukan Umar bin Khattab. Beliau terus berjalan sampai kemudian beliau sampai di depan rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar bin Khattab memegang tangan Nabi. Ya Nabi Allah, ala tusolli wa tusolli ala hadzal munafiq. Engkau mau mensolati orang munafik ini. Maka Nabi Muhammad mengucapkan sebuah kalimat yang tentu kalau hari ini kita lihat dari sosok manusia, kita akan menangis jamaah. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ya Umar, law astaghfartullah wa da'awtullah lahu 70 marrah. Kalau aku istighfar kepada Allah, aku mohon ampunan kepada Allah untuk orang ini, la yaghfirullah lahu. Allah sudah menyebutkan Allah tidak akan mengampuni orang ini. Tetapi walau alimtu annal istighfar yanfa'uhu, tapi kalau aku tahu bahwa istighfarku, salatku menjadikan dia bisa diampuni oleh Allah, lastaghfartu minal istighfari lahu, maka demi Allah aku akan memperbanyak istighfar dan memohon ampunan untuk orang ini. Ini musuhnya. Kalau kita kan manusia-manusia muslim seperti kita ini kan, ketemu musuhnya mati kan, alhamdulillah mati. Nabi tidak. Makanya orang-orang yang mempraktekkan syariat, orang-orang yang hari ini betul-betul getol dalam mempraktekkan syariat dan ajaran Nabi Muhammad, maka dia bukan hanya indah di kalangan orang-orang yang beriman saja. Musuhnya pun pasti akan melihatnya sebagai sosok yang mengindahkan dunia, yang menjadikan dunia menjadi dunia yang damai. Itulah Islam yang sebenarnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
dan mohon nanti diingatkan di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bersemangat dalam menuntut ilmu agama, terutama ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan dalam agama kita. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang selalu dan senantiasa berada di jalan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.